Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Vino Dimici, NIM 2019 10 11 03 11 348. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafahid Ahmad Zadalafaf, NIM 369. Di sini saya akan menjelaskan singkat macam jenis dan unsur-unsur tindak pidana. Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana, tetapi pengertian tindak pidana dapat kita lihat dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Wirono Projodikoro, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Prof. Simons dari Utrecht, Belanda, dalam bukunya yang berjudul Hardboek VNA Nederland Transfer terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian menurut J. Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Menurut sistem KUHP, kejahatan dalam pelanggaran dalam KUHP kejahatan diatur di dalam buku 2 KUHP, sedangkan pelanggaran diatur pada buku 3. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif, di mana kejahatan bersifat delik yakini perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Sedangkan pelanggaran bersifat wet delik, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana. 2. Tindak pidana formil dan tindak pidana material. Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana formil selesai dan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya, perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana material, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan. 3. Tindak pidana komisionis. Tindak pidana omisionis serta tindak pidana komisionis per omisionis komisa. Tindak pidana komisionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Contoh, pencurian. Perkosaan. Tindak pidana omisionis merupakan pelanggaran terhadap perintah. Contohnya, tindak pidana menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut. 4. Tindak pidana dolus, tindak pidana culpa, serta tindak pidana pra parte dolus pro parte culpa. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya, tindak pidana pro parte dolus pro parte culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama. 5. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana absolut adalah tindak pidana yang
menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan. Contoh, tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan. Sedangkan tindak pidana administratif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Contoh, tindak pidana pencurian di kalangan keluarga, sebagaimana diatur dalam pasal 367 KUHP. 6. Tindak pidana tunggal dan pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan, sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contoh, tindak pidana penodaan sebagai kebiasaan, pasal 481 KUHP. 7. Tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Untuk tindak pidana yang berlangsung terus-menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus-menerus. Contoh, merampas kemerdekaan seorang, pasal 333 KUHP. 8. Tindak pidana sederhana atau standar, tindak pidana diperbuat serta tindak pidana ringan. Tindak pidana sederhana sebagai contoh adalah tindak pidana pencurian, pasal 362 KUHP, pembunuhan 338 KUHP, sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contoh, pencurian yang ancaman pidananya diperberat atau pasal 363 KUHP, sedangkan tindak pidana ringan pasal 37 KUHP, serta penggelapan ringan pasal 379 KUHP. Dan tadi adalah jenis-jenis tindak pidana. Sekarang unsur-unsur tindak pidana. 1. Menurut Prof. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: perbuatan manusia, positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari unsur-unsur di atas dibagi ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contoh, unsur di muka umum dalam pasal 281. Kemudian unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. 2. Menurut Prof. Wiryono, unsur tindak pidana meliputi adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana. 3. Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dipatut pidana. 4. Menurut Mesker, unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, aktif atau membiarkan. Sifat melawan hukum, baik bersifat objektif maupun yang subjektif, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam pidana. 5. Menurut Prof. Mulyatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. 6. Menurut H.B. Voss mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia, diancam pidana dalam undang-undang. Berbagai pendapat sederhana yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kelompok aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Para penganut aliran monistis di dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut aliran dualistis di dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu. Ya, itu tadi penjelasan singkat tentang macam jenis dan unsur-unsur tindak pidana. Di sini saya akan menerangkan, menjelaskan dan
menerapkan pasal pembunuhan bayi dan pengguguran kedua kandungan atau pembunuhan biasa dalam sebuah kasus. A. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat tidak lama setelah dilahirkan yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi ada dua macam, yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana, pembunuhan bayi biasa, pasal 341 KUHP. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena pembunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur objektif terdiri dari petindak seorang ibu. 2. Perbuatan menghilangkan nyawa. 3. Objeknya adalah nyawa bayinya. 4. Waktunya. A. Pada saat bayi dilahirkan. B. Tidak lama setelah bayi dilahirkan. 5. Motifnya karena takut diketahui melahirkan. 1. Unsur subjektif adalah dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditunjukkan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, bahwa dengan demikian maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditunjukkan, yakni untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa. 2. Nyawa bayinya sendiri. 3. Waktunya, yakni A. Ketika bayi sedang dilahirkan. B. Tidak lama setelah bayi dilahirkan. Artinya, kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian yang diketahuinya, bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, mengikuti saat atau waktu melakukan pembunuhan bayi itu. Saat terbentuknya kehendak itu, ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada dua, yaitu 1. Pada saat sedang melahirkan, dan 2. Dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu saat sedang melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Sebaliknya, apabila kehendak itu selang waktu tidak lama setelah melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP. 2. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, pasal 342 KUHP. Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP. Yang dirumuskan adalah seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan bayi,
pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya, itu dipidana karena pembunuhan bayinya dengan rencana diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Petindak adalah seorang ibu. 2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. 3. Perbuatannya menghilangkan nyawa. 4. Objek nyawa bayinya sendiri. 5. Waktu: A. Pada saat bayinya dilahirkan. B. Tidak lama setelah bayinya dilahirkan, karena takut akan diketahui melahirkan bayi. B. Kejahatan terhadap nyawa: dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit dan luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling diatur dalam bab 20 buku ke-2 KUHP yang dalam bentuknya yang pokok diaturnya dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP, dan rumusannya berbunyi sebagai berikut. 1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3, sekarang Rp4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. 3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. 4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. 5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas itu, orang yang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa orang kesengajaan merugikan kesehatan orang lain, itu adalah sama dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai offset atau suatu kesengajaan untuk 1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain. 2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Atau 3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai offset yang ditunjukkan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.
Sekian video ini dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.